Jadi dinamika gerak lurus itu dasarnya itu adalah hukum Newton. Mungkin kita udah pernah atau teman-teman udah pernah ngungkit atau udah pernah tahu tentang hukum Newton sebelumnya. Hukum Newton itu apa sih? Ya, hukum Newton itu yang mungkin terkenalnya itu ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, apa sih itu hukum Newton 1? Teman-teman juga bisa baca ya di sini ya. Jadi, hukum Newton 1 itu kurang lebih bunyinya itu setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya itu sama dengan 0. Atau istilah lainnya itu kelembaban kayak gitu ya. Kalau nggak salah seingat aku ya, tapi nggak tahu lupa ya. Pokoknya kelas 8-an lah hukum Newton itu. Kelas 8 SMP. Nah, jadi hukum 1 Newton itu mengatakan setiap benda itu akan tetap diam ketika resultan gayanya itu 0. Contohnya itu, kalau misalkan dulu itu ya yang sering diikut itu adalah kalau misalkan kita lagi naik mobil nih, atau kendaraan umum gitu ya, ketika si supirnya itu ngerem. Nah, maka orang-orang di dalamnya itu kayak seolah-olah ketarik ke depan terus ke belakang lagi. Itu adalah kelembaban atau mempertahankan kedudukannya. Atau contoh lainnya gitu ya. Kalau misalkan ada anak nih ngedorong satu orang anak mendorong tembok, temboknya diam nggak bergerak. Oh, berarti itu contoh dari hukum 1 Newton. Jadi apa sih gaya yang dihasilkan dari hukum Newton itu? Jadi hukum Newton itu adalah hukum gaya gitu ya. Gaya itu satuannya Newton kayak gitu ya. Kalau teman-teman belajar di semester 1 kemarin, Newton itu satuannya apa? Kilogram meter per second kuadrat. Kilogramnya massa, meter per second kuadratnya itu adalah A itu ya, percepatan. Jadi secara matematis, hukum Newton itu yang pertama itu sigma F sama dengan 0. Lanjut yang kedua. Nah, di hukum Newton yang kedua, oh ya, teman-teman nanti bilang aja kalau misalkan kecepatan atau gimana. Kayak gitu. Nah, untuk hukum Newton yang kedua itu, bunyinya kurang lebih, jika ada resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Lalu, percepatan gaya yang ditimbulkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya. Nah, jadi kalau ada satu benda ya, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, jadi si resultan gayanya itu nggak 0 tapi ada, entah berapa nilainya itu. Maka benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan gitu. GL, BB kayak gitu. Nah, percepatan yang ada itu nanti, jadi kan kalau GL, BB itu kan ciri khasnya itu apa? Ada percepatan atau ada A. Beda dengan GLB, kalau GLB kan gerak berubah beraturan ya. Gitu. Biasanya itu cuma kecepatan dan waktu aja. Kalau ini ada percepatannya atau perubahan kecepatan. Perubahan percepatan. Jadi percepatan itu yang bikin berubahnya itu nggak konstan, tapi entah itu bisa berkali lipat atau berbagi lipat, yaitu berkurang atau bertambah. Nah, si percepatan itu eh, apa namanya besarnya itu berbanding lurus dengan besar resultan. Jadi apa yang dimaksud dengan berbanding lurus di sini? Nah, aku coba sedikit tambahin aja ya. Jadi kalau di sini secara rumusannya itu adalah sebenarnya bukan FMA dulu, tapi percepatan itu sama dengan sigma F per M. Tapi biar enak aja, jadi sigma F sama dengan M kali A. Apa itu notasi sigma di sini? Nah, notasi sigma di sini itu jumlah total gaya yang terjadi. Tapi gak apa-apa sih nulisnya F sama dengan M kali A doang juga, gak apa-apa, gak masalah. Nah, cuman sigma itu ditulis supaya keterangan bahwa itu tuh udah total gaya yang ada gitu. Karena gak jarang gitu, gaya itu adanya itu bermacam-macam gitu. Ada gaya yang arahnya ke kanan, ke kiri gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bakal menemukan kasus yang seperti itu. Nah, maka itulah mungkin ya fungsinya ada tanda sigma itu supaya keterangannya lebih mantap. Nah, kalau berbanding lurus itu, kalau matematisnya mah ya, kalau misalkan perbandingan kayak gini, ini kan berarti A sama dengan F per M ya. Berbanding lurus itu yang sejajar dulu. Nah, jadi kalau sejajar atau yang sama-sama di atas lah ya kalau lihat dari sini mah, berarti si gaya dan percepatan itu ketika percepatannya besar, maka si gayanya juga bakal ikutan besar. Itu berbanding lurus. Kecuali, nah bedanya dengan berbanding terbalik itu kalau misalkan yang satunya berubah menjadi A, yang satunya berubah jadi B. Oh, berarti kalau percepatannya itu besar, berarti si masanya itu bakalan jadi kecil kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masuk juga ke matematis sih. Jadi tidak perlu berlibat dengan berbanding lurus, berbanding terbalik, tapi cukup pahamin aja konsep matematikanya di sini M kali A sama dengan F. Oh, berarti si F itu berbanding lurus
dengan M dikali A. Kalau misalkan yang salah satunya itu diturunin ke bawah atau mencari M, berarti kan F per A tuh. Oh, berarti M itu sebanding lurusnya sama F-nya. Dan A itu, ada yang masuk sebentar ya. Nah, dan si A itu berbanding terbalik dengan si M-nya. Nah, ini sedikit aja ya dia untuk pengawalan kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke hukum Newton yang ketiga. Jika sebuah benda, bunyinya kurang lebih kayak gini. Jika sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain atau disebut sebagai aksi ya. Gampangnya ini tuh hukum aksi reaksi. Maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar. Namun uniknya itu berlawanan arah dengan gaya pertama atau reaksinya. Jadi biasanya kalau secara matematis itu F aksi sama dengan F reaksi ya. Nah, cuman kenapa di sini ditulis minus gitu ya? Karena sebetulnya F aksi sama dengan F reaksi itu, F reaksinya itu berlawanan. Jadi kalau dalam fisika kan biasanya kayak searah jarum jam itu positif, berlawanan itu negatif, atau sebaliknya, atau ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, itu kan sebenarnya penanda negatif itu untuk gaya yang bekerjanya itu berlawanan dengan gaya yang kita sepakati bahwa itu tuh positif kayak gitu. Misalnya kita sepakat gaya ke kanan itu positif, oh berarti yang ke kiri negatif. Maka yang dimaksud F aksi di sini itu seperti itu. Dan F reaksi itu karena tadi berlawanan arah, maka nilainya negatif biasanya. Nah, sifatnya itu sebagai berikut. Ini kalau misalkan ada contoh tegangan tali atau satu benda yang digantung ya, biasanya itu ada gaya tali yang ke atas gitu. Ada gaya benda yang ke bawah sini, atau gaya besar, atau gaya W, gaya berat gitu ya. Nah, itu nanti diomonginnya setelah ini. Jadi kurang lebih awalannya yang perlu teman-teman pahamin dulu tuh hukum Newton dulu. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ke-3. Seperti itu. Sebentar ya. Kalau aku ada delay, ini sambil nerimain yang mau masuk. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ini nggak tahu kebaca atau enggak. Ya, semoga kebaca ya. Di sini aku nggak bakal nyuruh ngerjain dulu, tapi bareng-bareng dulu aja karena ini masih gampang. Nah, pada bidang licin ditempatkan sebuah massa benda. Pada bidang licin ditempatkan sebuah benda ya. Sebuah benda dengan massa 20 kg, kemudian didorong dengan gaya 50 Newton. Ditanyakan percepatannya. Nah, jadi untuk yang ini tuh, berarti kita punya benda ya. Tempatkan tempat datar gitu ya. Terus massa bendanya itu 20 kg. Anggap ini benda A gitu ya. Berarti massa itu kan biasanya M ya, 20 kg. Dan gaya 50 Newton. Berarti anggap saja gayanya seperti ini, 50 Newton. Biasanya kalau soal itu lebih kompleksnya, cuman ini dibuat ya segimana enaknya aja sih. Nah, berarti kalau ditanya percepatannya nggak lagi dari hukum yang kedua, berarti ya sigma F sama dengan M kali A. Berarti ini masih dasar dulu ya. Berarti karena yang udah diketahui itu adalah F doang, dan di sini tuh nggak diketahui ada gaya-gaya lain. Oh, berarti langsung aja 50 Newton ini tuh substitusikan ke F-nya, dan masanya itu disubstitusikan sama 20 kg-nya, dan A-nya itu masih ada. Maka untuk mencari A-nya adalah 50 bagi 20. Berarti A-nya berapa? 2,5 ya. Nah, ini yang sederhana banget dulu gitu. Sederhana banget. Sampai sini mungkin bisa diikutin lah ya. Nah, selanjutnya. Aduh, ada yang mau masuk lagi. Sebentar deh aku. Ya udah. Nah, berikutnya sebuah benda masanya 4 kg. Karena pengaruh gaya F, benda bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, besarnya gaya F. Jadi ini tuh nggak diketahuin seperti apa gambarnya. Cuman ini mah ya mengasah kalau kita imajinasi aja gitu. Berarti kalau misalkan sebuah benda punya massa 4 kg, ya udah tulis aja dulu 4 kg gitu ya. Terus ada gaya F, sebesar apa? Sebesar F. Terus benda bergerak dengan percepatan, berarti udah ada A-nya kan. Nah, si A-nya itu juga tulis ulang aja. Nah, ditanya nanti si F ininya, oh berarti langsung aja tadi ya. Ini sangat sederhana. M kali A berarti untuk menemukan F yang ini, terus langsung aja masukin angka-angka yang udah adanya. Kayak gitu. Berarti nilai F ini itu sama dengan 40 Newton. Nah, ini dulu untuk yang awalan. Oke. Nah, jadi ternyata dari gaya-gaya yang tadi dibahas itu, gaya juga ada jenis-jenisnya. Gaya ada jenis-jenisnya.
Yang pertama adalah gaya berat. Apa itu gaya berat gitu? Gaya berat itu adalah gaya benda yang bermasa m atau bermasa kilogram berada di tempat yang percepatan gravitasinya itu kepercepatan gravitasinya itu g atau bumi ya. G kan biasanya kan percepatan gravitasi bumi ya. Memiliki gaya berat sebesar w besar. Jadi gaya berat itu biasanya dilambangkan dengan w besar. Nah, kalau misalkan ngomongin si rumusnya, gaya berat ini, W besar ini, sama dengan massa dikali dengan gravitasi, atau M kali G, kayak gitu. Apa itu massa kilogram, apa itu gravitasi meter per second kuadrat, dan disatuin jadi Newton, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau aku coba sedikit kasih ilustrasinya lah ya. Kurang lebih kalau misalkan ada benda yang kayak gini, ini anggap aja lurus. Misal, M itu punya massa ya bendanya. Atau nggak usah deh, nggak usah ada. Nah, si benda ini tuh dalam keadaan diamnya seperti ini, misal anggap aja dia itu diam. Dia itu punya gaya ke bawah atau ke gravitasi bumi sebesar W kayak gitu. Atau contoh yang kedua, misalkan ada benda di tempat yang miring. Nah, tempat yang miring. Misal punya alfa gitu ya. Dan ada benda yang di sini misal. Kayak gitu. Nah, si benda ini juga sama punya berat sebesar W. Yang W ini tuh selalu ke arah pusat kayak gitu. Gitu ya. Nah, segitu dulu. Berikutnya tadi udah gaya berat. Terus sekarang masuk ke gaya normal. Gaya normal itu apa? Definisinya itu gaya kontak yang memiliki arah tegak lurus dengan permukaan bidang. Besarnya gaya ini itu bergantung pada gaya berat serta gaya lainnya. Jadi gaya normal itu gaya yang bisa dibilang apa ya? Lebih nyesuaiin lah sama tempat si benda itu di mana gitu. Jadi rumusnya apa ya, situasi dan kondisi gitu. Oke, kalau misalkan ilustrasinya ya mungkin biar kebayang. Ini nggak apa ya buat teman-teman yang mungkin udah belajar, biar ulang juga deh gitu ya. Nah, misal tadi ya kasus yang sama gitu, ada benda di tempat yang datar. Nah, pada keadaan datarnya ini, tadi kan ada benda W ya ke bawah ya, ada gaya W. Gaya apa W itu? Gaya berat. Gaya berat ke bawah. Nah, si gaya normal ini itu gaya kontak yang memiliki arah tegak lurus. Tegak lurus itu kan apa? Sudut yang seperti ini. 90 derajat ya. Nah, dengan permukaan bidang. Nah, kalau dalam benda yang pertama ini, bidangnya kan di bawah nih. Nah, tegak lurusnya itu di mana berarti? Oh, berarti tegak lurusnya itu, aku coba asik, pakai warna kuning ya, asik. Nah, ke atas ini. Berarti N-nya itu ke atas gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi rumusnya kalau ada dalam keadaan yang seperti ini, kalau misalkan gambarnya kayak gini, maka nilai si gaya normal ini itu akan sama dengan gaya berat. Kayak gitu. Itu yang pertama, rumus yang pertama. Nah, kondisi kedua nih misal. Misal kondisi kedua itu ada pada benda yang sama-sama datar. Cuman ada gaya lain nih selain gaya normalnya itu. Atau sebenarnya cukup membayangkan dua sumbu sih. Nah, misalkan gaya benda yang diam itu kan dia selalu punya gaya berat kalau ada di satu tempat yang bergravitasi. Nah, sama ya, karena dia itu permukaannya itu datar, maka si gaya normalnya itu ke atas atau 90 derajat gitu. Dan misalkan aku menulis di sini itu ternyata ada gaya F yang sembarang, dia itu narik bendanya itu ke atas sebesar F misal. Misal. Oh, berarti kalau gini bukan N sama dengan W dong. Tapi gaya normalnya itu sama dengan apa? Sama dengan gaya beratnya minus atau dikurangin gaya F-nya kayak gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan serta gaya lainnya itu gaya-gaya yang semua yang ada di situ gitu. Kalau di sini contohnya berarti gaya F-nya yang ada gitu. Kayak gitu doang sih. Nah, terus yang ketiga nih, apa? Sama ya kasusnya. Kalau ada di tempat yang datar juga, terus bendanya diam juga, terus ada gerak ke bawah sebesar W juga ya. Nah, berarti gaya normalnya tetap ke atas kan? Tetap ke atas.
Nah, tetap ke atas. Dan aku misalkan nulis, oh ternyata ada gaya sembarang nih. Gaya sembarangnya itu malah nekan ke bawah juga sebesar F, bukan menekan ke atas kayak yang gambar kedua. Ternyata yang nekan ke bawah itu, kalau misalkan dicari nilai n-nya berapa, maka si gaya normalnya itu akan sama dengan eh, gaya beratnya ditambah dengan gaya F itu. Jadi kalau misalkan kita sepakat gitu ya, kalau gaya n-nya itu harus positif, berarti gaya yang berlawanan dengan gaya n itu bernilai apa? Negatif gitu ya. Misal aku punya dua tali nih, ini aku nulisnya di atas yang gaya normal ya. Ada dua tali gini. Kalau aku nganggap yang menarik ke bawah itu nilainya positif, oh berarti kalau ada gaya yang ke atas itu nilainya negatif. Berarti kalau aku punya satu tali besar, ada yang narik satu orang misalkan ke bawah, senilai A. Terus ada dua orang nih, nilai B. Si B sama si C-nya narik ke atas. Berarti kalau misalkan dibuat rumus, berarti si A itu kan nilainya positif ya. Kalau dijumlahkan dengan yang B apa? Berarti minus B dan minus C. Tapi kalau kita mau tahu berapa besar nilainya A, karena si benda ini tuh diem ya, aku disclaimer lagi, si benda ini tuh diem, berarti dibuat sama dengan aja, pindah ruas ke kanan semua gitu ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti A itu sama dengan B ditambah C. Nah, gitu pula terhadap kondisi kayak gini gitu. Yang kedepannya tentu tidak sesimpel ini, cuman ini dasarnya aja dulu gitu. Kalau uh, ya kita kadang perlu sih ya untuk tahu mana yang positif mana yang negatifnya dari mana kayak gitu. Itu. Nah, terus untuk kasus yang keempatnya, itu misal aku punya bendanya tuh miring. Miring gitu ya. Kayak tadi. Nah, pada benda yang miring kayak gini itu gimana sih gaya normalnya? Berarti kalau tadi aku tulis ulang, ke bawah sini ada gaya W atau gaya berat gitu ya. Dan tetap gaya normalnya itu harus ke atas atau bukan ke atas ya bahasanya, tegak lurus sama bidang miring sama bidangnya gitu. Karena bidang miring ini datar, berarti yang arahnya juga harus 90 derajat tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, cuman bedanya di sini itu harga daripada n itu nggak cuman n sama dengan W. Tapi kalau nanti kita coba dibahas ya setelah ini. Jadi sebenarnya dalam kondisi miring itu ada gaya yang ke bawah sini nih. Kan kalau sebelumnya kita udah belajar vektor itu ada penguraian vektor nih. Dan ketika benda itu, kalau ini kan miring nih ke bawah. Dan ini biasanya ada sudut di sini. Misalkan aku tulis aja alfa gitu. Nah, ke bawahnya ini tuh bakal ada proyeksi gaya dari si gaya W ini gitu. Jadi ketika benda disimpan di sini tuh, di sini bakal ada gaya W juga, di sini bakal ada gaya W juga. Nah, cuman W apa kayak gitu. Nah, W-nya itu balik ke vektor. Kalau yang di daerah bawah ini itu sama dengan W cos ya, karena sudut nanti aku jelasin lah sudut-sudut yang gitunya. Dan yang ke kanan atau yang ke arah selama dia ini tuh W sin. W sin alfa, kalau ini W cos alfa. Kayak gitulah kurang lebihnya dulu. Alfanya mana? Alfanya ini yang sudut ini. Nanti aku coba coba masukin kenapa bisa kayak gitunya. Jadi kalau dalam kondisi kayak gini, si nilai gaya normalnya itu apa? Gaya normalnya itu sama dengan gaya yang ke bawah ini, yaitu gaya berat dikali dengan cos alfanya itu. Gitu ya. Segitu dulu mungkin, dilanjut. Tadi udah gaya berat, gaya normal. Nah, sekarang ada gaya gesek. Sesuai dengan namanya gaya gesek. Jadi gaya gesek itu gaya yang timbul antara dua benda yang bersentuhan. Gaya gesek ini juga arahnya itu cenderung berlawanan gitu dengan arah gerak si bendanya. Kalau secara matematis sih gaya gesek ini tuh dilambangkan dengan F kecil atau F gesek kayak gitu. Itu tuh sama dengan kalau dibacanya itu nu S atau nu K dikali dengan gaya normal. Nu S atau nu K itu apa? Itu tuh kalau nggak salah ya itu tuh konstanta geseknya. Dan ada nu S sama nu K. Nah, apa bedanya nu S sama nu K itu kayak gitu. Nanti aku coba jelasin gitu ya. Dan N-nya itu apa? N-nya itu tadi gaya normal yang udah dibahas sebelumnya. Nah, misalnya aku ada gambar lagi mirip kayak tadi ya. Yang datar aja, yang gampang aja dulu. Nah, si benda ini kan tentu ya, dia tuh ya gini dulu. Tentu dia tuh punya gaya W ya kan ya. W ke bawah. Atau gaya gravitasi, bukan gravitasi, gaya berat ya.
Nah, misal ada gaya F mendorong ke depan sini, ternyata eh, permukaan itu nggak licin, tapi permukaan itu kasar. Sehingga ada gaya F gesek. Kalau aku kasih warna kuning aja lah ya mungkin. Nah, gesek inilah gitu. Arahnya itu apa berlawanan gitu. Biasanya dilambangkan dengan F kecil. Nah, nah, jadi ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya kalau gesek gitu. Nah, sekarang masuk ke ini, apa sih perbedaan new S atau new K? Jadi sebenarnya gaya gesek itu dibagi dua gitu. Ada yang pertama itu gaya gesek statis. Gesek statis. Aku coba bagi dulu ya. Dan juga ada gesek dinamis. Nah, ini dasar ya. Jadi gaya gesek statis itu gaya gesek pada benda yang diam. Statis. Gaya gesek pada benda yang diam. Benda yang diam. Nah, berarti kasusnya itu sebentar. Kalau aku ada gambar sama juga kayak tadi, kalau pada benda yang diam, berarti gaya gesek statis itu nilainya berapa dong? Misal ini ada benda, terus ada F ke sini. Nah, kalau ternyata dia itu, si benda ini itu digerakkan oleh sebesar gaya F, ternyata dia itu diam. Berarti besarnya gaya gesek yang hadir di sini itu akan sama dengan gaya F-nya ini. Jadi sama besarnya gitu. Saking sama besarnya, benda itu diam. Didorong bendanya diam. Karena bisa jadi gaya gesek itu sama dengan gaya yang mendorongnya kayak gitu. Gitu. Dan untuk perumusannya, apa namanya? Gaya yang seperti ini tuh biasanya disebut sebagai apa ya? Gaya gesek maksimum kayak gitu. Ada gaya gesek maksimum, ada gaya gesek minimum kayak gitulah pokoknya. Intinya perlambangannya itu bisa sebagai Fs sama dengan mu S dikali N kayak gitu. Kurang lebih. Nanti manfaatnya apa sih tahu gaya gesek statis ini? Nanti di soal ada. Nah, masuk selanjutnya ada gaya gesek dinamis. Nah, kok dinamis sih? Kinetis ya? Kinetis ya? Maaf, maaf. Kinetis. Kinetis, kinetik. Oh, berarti yang apa? Gerak ya. Berarti secara tekstualnya, gaya gesek kinetis itu gaya gesek yang dimiliki sama benda yang bergerak. Jadi kalau tadi kasusnya benda itu diem, oh dia itu punya gaya gesek karena dia diem. Berapa besar gaya geseknya? Sebesar gaya yang mungkin kalau mendorong, ada yang mendorongnya berarti karena itu dia gitu. Cuman sebenarnya ada dua kemungkinan juga, bisa jadi benda itu diem itu bukan karena adanya gaya yang mendorong dan dia gerak, tapi emang benda itu diem karena mungkin emang benda itu gak dikasih gaya apa-apa juga emang diem kayak gitu. Jadi itu biasanya nggak masuk, maksudnya kalau dalam soal mah biasanya bukan kayak gitu gitu. Konteksnya itu adalah kalau benda itu tuh didorong terus dia itu nggak bergerak, tapi dia itu bukan berarti gak bergerak tuh karena itu nyatu sama tanah ya, kayak ada semennya gitu atau tembok. Nah itu beda lagi urusannya. Nah jadi kalau gaya kinetik ini itu kayak yang di foto ini, kayak yang aku foto sih, kayak gambar yang di atas gitu. Jadi sebenarnya benda itu tuh bergerak dengan gaya F, cuman ada gaya gesek juga. Sehingga gaya F ini tuh yang mungkin punya besar 10 dengan adanya gaya gesek itu jadi berkurang gitu. Jadi mungkin 9, 8, 5 kayak gitu. Dan sebagainya. Jadi untuk perumusannya juga sebenarnya sama aja sih. Sebesarnya gaya gesek yang kinetis ini atau dilambangkan FK ya. FK. Itu tuh new K dikali dengan N. N-nya tuh N apa? N benda ini. Kayak gitu. Segitu dulu. Dilanjut ya. Nah, selanjutnya lumayan banyak sih ya tentang terkait gaya ini. Cuman ini lebih ke arah ngulang sih ya, sebenarnya SMP juga udah pernah gitu. Jadi ya harapannya lebih gampang untuk mencerna. Nah, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu apa? Gaya tegangan tali itu gaya yang pada sebuah tali pada kondisi yang tertentu. Nah, misal aku ada sebuah benda, misalkan ada katrol nih, tapi aku nggak bakal gambarin katrol. Misalnya ada benda kayak gini gitu ya. Si benda ini kalau posisinya bergantung lagi, digantungin, dia kan pasti punya
balik lagi ya, kalau misalkan dia itu digantungin kan berarti kan pasti ada gaya gravitasi ke bawah ya. Berarti dia tetap punya gaya berat ke bawah. Dan si gaya tali itu, tegangan tali itu yang arahnya itu tadi yang berlawanan sama atau yang biasanya itu di sini. Kok ini sih warnanya? Nah, tali itu yang arahnya itu ke sana. Jadi kan tegang tali. Jadi pasti itu tuh benda ini ke bawah, tali itu seolah menarik benda itu tuh ke atas lagi gitu lah, kurang lebih. Nah, ini tuh misalkan dinamakan T gitu ya. Biasanya gaya tali itu kalau misalkan ada pada benda yang datar itu ya, biasanya itu T-nya itu 1, 2 gitu. Jadi gambarnya kayak gini. Jadi misalkan ini T1, ini T2. Itu tuh punya besar yang sama. Karena kehubung sama-sama, terus ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah, kalau lebih kedua kasusnya misalkan benda yang bergantung gitu. Nah, kalau ada benda yang bergantung kayak gitu, terus ditanyakan tegangan tali gitu ya. Kita lihat dulu gimana sistemnya. Kalau si benda ini itu digantung dan dia itu diem itu berarti apa? Gak gerak ke atas, gak gerak ke bawah kan? Diem misalkan. Diem itu berarti seimbang kan berarti. Nah, maka besarnya gaya tali ini atau tegangan tali ini itu akan sama dengan, balik lagi, besar sama dengan gaya beratnya. Apa itu gaya berat? Tadi, massa dikali dengan gravitasi, kayak gitu. Ini yang pertama. Jadi, kalau dalam keadaan diam, berarti kalau kita masukin ke hukum 2 Newton tadi, sigma F-nya itu, hukum 1 Newton ya, sigma F-nya itu berapa? 0. Berarti, si nilai T-nya itu harus sama dengan nilai W-nya, supaya benda itu diam. Nah, cuman kasus yang lain, misalkan benda itu gerak ke atas, misal aku gambar lagi kayak gini, sederhana aja ya. Kayak gini, terus ada gaya T-nya, ada yang ke bawah sebesar W. Misalkan gerak ke atas itu ada percepatannya, karena ya emang ada percepatannya gitu ya. Maka si benda ini tuh masuk nih baru ke hukum 2 Newton, yang mana sigma F-nya itu sama dengan M dikali A. Nah, sigma F itu tadi balik ke mana ya? Ke hukum yang mana ya? Oh, bukan hukum ding. Ini memang awal tadi, sigma F itu. Kenapa ditulisnya sigma itu? Karena biasanya nggak cuma satu F doang yang ada di satu sistem itu, tapi banyak F. Nah, kalau di sini mah kan gaya apa aja yang adanya, berarti ada gaya yang ke bawah itu W, dan gaya ke atas itu T. Nah, kita tadi sepakat yang kita ambil T-nya itu positif itu adalah si T-nya ya. Berarti sigma F ini tuh kalau diuraiin itu jadi T minus W. Jadi minus sama gaya yang ke bawahnya ini sama dengan M dikali A, kayak gitu. Dijabarin lagi, oh berarti T itu sama dengan W-nya pindah ruas, berarti M dikali A tambah M dikali G, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada benda dalam geraknya itu ke bawahnya, berarti ya sama aja sih gambarnya kurang lebih. Cuman si A-nya itu ke bawah. Nah, ini tuh berarti apa? Si T-nya kan tetap di atas tuh. T-nya tetap di atas. Dan karena W-nya itu tetap melawan T gitu ya, berarti tetap minus W. Dan MA-nya juga jadi minus, karena A itu kan tadi percepatannya ke bawah berlawanan sama percepatan yang atas yang kita tadi sepakat positif ya, berarti A di sini tuh nilainya negatif. Atau sebenarnya nggak tulis gini sih, biasanya tulisnya M dikali minus A, kayak gitu. Nah, berarti untuk kayak gini gimana kasusnya? Pindah ruasin aja sih, jadi langsung aja ke MG minus ya, minus MA, kayak gitu. Ini kurang lebih kalau perumusannya tegangan tali dasarnya aja. Nah, sekarang masuk ke tegangan kaki, gaya tekan kaki. Ini yang biasanya muncul di soal kayak gitu. Walaupun yang tadi juga biasanya muncul ya, cuman ini yang biasanya muncul, jadi dibuat khusus gitu. Gaya tekan kali ini tuh biasanya ada di lift. Gaya yang muncul pada kejadian atau operasi lift. Nah, soal bentar. Nah, jadi kayak tekan kaki ini tuh misal kalau kita naik lift gitu ya. Sebenarnya mirip aja sih sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan gaya kaki itu yang mana, yang bawah ini ya. Nah, sama pertama kita lihat dulu kalau si liftnya itu diem.
Kalau liftnya ini tuh diem, gaya tekan kakinya itu, ini kan berarti kan ada W ke bawah, dan juga ada N ke atas ya. W itu biasanya masa orangnya kalau nggak salah. Iya, masa orangnya. Gaya berat orangnya kalau nggak salah. Dan N-nya itu juga N ke atas. Nah, ternyata kalau dalam keadaan diam itu bakal sama gitu. Jadi gaya tekan kaki yang ada di bawah sini itu, nilainya itu akan sama dengan nilai ini, gaya beratnya, kayak gitu. Pun juga kalau misalkan dia tuh geraknya ke atas. Logikanya aja ya, logikanya. Kalau misalkan naik lift gitu ya, terus gerak ke atas, berarti kan si kaki ini tuh kan seolah kayak kena ke bawah gitu kan, kena ke bawah. Berarti bakalan semakin besar tuh gaya tekanan kakinya. Kok positif sih? Makin besar gitu. Nah, berarti dan itu tuh dipengaruhin ada percepatan yang arahnya ke atas. Maka sama kayak yang tadi gitu ya. Untuk kasus seperti ini, seperti biasa ada gaya beratnya, ada gaya normalnya. Maka untuk mencari gaya tekan kakinya itu tuh cukup N-nya itu sama dengan eh, apa tadi tuh W ditambah dengan MA, atau ditambah dengan kalau dari sigma F ya. Sebenarnya semua soal yang ada di sini tuh bisa beres dengan sigma F. Cuman penguraian sigma F-nya seperti apa, nah itu yang perlu diperhatikannya. Sigma F-nya itu sama dengan M kali A kan. M dikali A. Sigma F-nya itu, tadi turunannya itu N min W, karena N tadi ke atas, W-nya ke bawah, berlawanan. Langsung aja pindahin ruas, jadi N sama dengan W, ditambah ini yang sisanya M kali A. A-nya kan ke atas tuh, berarti tetap positif. Jadi sebenarnya mirip kayak yang tegangan tali ya, mirip. Terus kalau kondisinya liftnya itu ke bawah, berarti ini kan plus nih. Oh, berarti benar dong, semakin kalau liftnya ke atas berarti tegangan kaki, gaya tekan kakinya itu jadi makin gede, tandanya di plus. Oh, gitu wah ingat ya. Dan kalau misalkan gayanya itu, liftnya itu turun ke bawah, berarti kan kalau misalkan liftnya itu jatuh ya dari kata kecepatan yang berapa nggak tahu. Biasanya kan orang tuh jadi melayang gitu ya, kalau di film-film misalkan, tapi nggak tahu. Nah, berarti semakin kecil tuh tekan kakinya. Logikanya gitu aja weh. Berarti kalau diurain tetap ada W dan tetap ada gaya N. Dan kalau dia ke bawah, itu dari sigma F sama dengan MA-nya akan menjadi seperti ini. W minus MA ya. Kayak gitu. Gitu-gitu aja lah pokoknya. Nah, sampai sini mungkin materinya cukupin dulu aja. Sekarang ada pukul 16 lebih 28. Kita coba manfaatin setengah jam lagi untuk masuk ke soal ya. Nah, soal pertama. Sampai sini kecepatan nggak atau udah pas gitu? Pas, Kang. Oke, sip ya. Aku lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada bidang licin. Oh, bidang licin. Nomor 1 dulu ya. Pada bidang licin ditempatkan sebuah massa benda 20 kg. Berarti langsung aja ya, terus aja pengen diketahuinya masanya 20 kg. Kemudian didorong dengan gaya 50 Newton. Berarti punya gaya F sebesar 50 Newton. Percepatan yang dialami sama kayak soal yang tadi yang sebelumnya. Kayak gitu. Ini tuh berarti kasusnya sama kayak latihan di awal ya. Cukup mencari nilai A-nya itu sama dengan F per M ya. 5 per 2, 2,5. Sorry, ini kayaknya soalnya sama ya, jadi skip aja gitu ya. Yang kedua juga soalnya sama tuh, 4 kg dipanggil dengan F besarnya 10. Berarti langsung aja 4 kali 10, 40 Newton. Nah, ini baru yang beda. Nah, sebuah benda berada di atas permukaan meja mendatar. Oke. Nah, dengan koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis, benda kemudian didorong oleh gaya horizontal. Horizontal itu yang mendatar ya. Jika massa benda adalah 3 kg dan percepatan gravitasi bumi adalah 10, tentukan gaya gesekan yang bekerja pada benda. Gaya gesek. Nah, sebelum masuk ke apa namanya
sebelum masuk ke F sama dengan MA-nya dulu, gaya statisnya kita bisa cari dulu gitu. Karena kan gak diketahui itu apakah si benda itu tuh gimana gitu, diamkah, bergerakkah gitu ya. Keterangannya itu hanya benda didorong. Nah, jadi gaya statis itu bisa digunakan untuk mencari tahu dulu benda itu ketika didorong itu gerak atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi pertama coba nomor 3 ya, gaya statisnya. Berarti kita menggunakan Fs maksimum. Fx maksimumnya itu sama dengan nu s dikali dengan n. Nu s-nya berapa? Nu s-nya tadi di soal itu 0,4 ya. 0,4 dikali dengan gaya normal si benda itu. Benda itu tadi punya massa 3 kg, berarti 30 ya. Nah, di sini kita dapat 12. Ya. Nah, ternyata ini kan gaya gaya geseknya ya, Fs itu gaya gesek benda itu. Ketika benda itu didorong oleh gaya horizontal 8 Newton, logikanya gimana? Berarti apa? Benda ini apa? Diam gitu. Benda ini diam gitu. Nah, maka pada kasus yang seperti ini kita nggak harus capek-capek nyari berapa sih besar percepatan yang gitu-gitu. Namun karena kita tahu bahwasannya benda F itu, benda yang dikarenakan F-nya itu lebih kecil, maka gaya gesekan yang terjadi itu tentu bakalan sama dengan gaya yang mendorongnya itu. Walaupun Fx maksimumnya itu 12. Bukan berarti kalau benda kayak ini diam ditarik ke sini 8 karena ininya 12 gitu ya. Jadi bendanya jadi malah gerak ke kiri sendiri, gak gitu maksudnya. Maksudnya Fx maksimum itu apa? Ketika benda itu didorong dengan Newton dengan gaya tertentu, selama gaya itu tuh nggak ngelebihin 12, benda itu bakal diem. Dan kalau misalkan gaya geseknya itu ternyata maksudnya kalau misalkan ternyata gaya yang dilakukan di luarnya itu lebih besar daripada Fs maksimum itu, barulah benda itu bakalan bergerak kayak gitu. Nah, pada kondisi ini si benda ini tuh nggak bergerak. Kenapa? Karena kriteria yang harus bergerak itu kan harusnya di atas 12. Sedangkan si benda ini cuma dikasih gaya sebesar 8. Berarti si benda ini tuh mendapati gaya gesekan sebesar berapa? 8 juga. 8 Newton juga. Kayak gitu. Jadi kalau dibuat kalau dibuat F gesek ya. Gesek ya sama dengan 8 Newton. Itu dulu Nah, mungkin lanjut ke yang kedua ya, nomor 4. Nah, sebuah buku masanya 1 kg. Aku tulis di mana ya? Di sini aja deh. M-nya sama dengan 1. Ya. Meja mendatar, gesekan statis kinetisnya diketahui 0,5 dan 0,3. Buku didorong dengan gaya N. Percepatan gerak buku berapa? Nah, pada keadaan ini itu ada percepatan. Oh, berarti bendanya pasti bergerak kayak gitu ya. Karena kalau tadi kita masukin dulu si Fs maksimumnya biar tahu misalkan benda ini bergerak atau enggak dengan gaya 8 Newton itu, bisa dicoba kayak gitu. Misal ditulis dulu ya Fx sama dengan Fs maksimum ya, sama dengan nu s dikali dengan n misal. Nu s-nya tadi 0,5 dan n benda itu tuh 1 kg kali 10 gravitasi ya. Gravitasinya kalau nggak ditulis berarti 10 kali 10. Ternyata si benda ini tuh Fs maksimumnya itu cuma 5 Newton, sedangkan dia dikasih gaya sebesar 8 Newton. Oh, berarti dari ini kita tahu benda itu tuh bergerak kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau misalkan udah tahu percepatannya itu, gak perlu ngemeriksa sih sebenarnya. Ini membuat meyakinkan aja kayak gitu. Nah, berarti sepakat bahwa benda itu tuh bergerak. Nah, berarti langsung masuk tuh ke hukum yang kedua Newton. Apa itu? Berarti sigma F-nya itu sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu apa aja yang ada di sini? Tadi ada Fs. Nah, Fk itu digunakannya ketika benda itu bergerak. Berarti
F besar yang gaya 8 Newton ini, aku kasih warna apa, merah gitu ya, ini, itu tuh akan minus dengan gaya new K, atau gaya gesek kinetisnya, kayak gitu. Nah, berarti untuk perumusannya itu F min FK. FK itu gaya gesek kinetis sama dengan M dikali A, kayak gitu. Nah, itu tuh langsung aja sih, masukin aja, berarti 8 dikurangin FK-nya berapa, berarti new K-nya kan 0,3 kali Newton kali 1 kali 10, berarti 3 sama dengan M dikali A. M dikali A-nya itu 1 dikali A-nya, dicari. Jadi 1 dikali A. Berarti kita dapat bahwasannya nilai A-nya itu hanya 8 dikurangi 3, 5. Berarti nilai A atau percepatannya itu 5 meter per second kuadrat, kayak gitu. Nah, mulai seru. Aku lanjut ya. Atau mau ada waktu dulu? Sebentar, ada yang mau masuk. Oke, aku lanjut ya. Nah, soal berikutnya ada yang mau nyobain dulu atau gimana? Bebas sih. Sebentar, aku nggak bisa buka komen Google Meet-nya. Oke, tidak ada yang berkomen, ya udah nggak apa ya. Oke, mungkin lanjut aja dulu ya, karena mungkin kedepannya teman-teman juga bisa nanya di grup atau PC langsung. Nah, nomor 5. Sebuah benda digantungkan dengan seutas tali. Diketahui massa benda, percepatan gravitasi, tentuin besarnya, tegangan tali. Oh, berarti ini masuk ke yang T tadi. Kalau digambarin berarti kurang lebih benda itu digantung. Ternyata punya gaya berat ke bawah dan masanya 0,5 dan percepatan gravitasi buminya 10. Ya udah, nggak usah ditulis, sebenarnya udah pada tahu juga. Kecuali kalau 9,8, nah itu baru. Tentukan besar tegangan tali. Tegangan tali kan yang ini kan, nah T ini. Dan jika benda ditarik ke atas, oh berarti ada tarikan ke atas, itu sebesar A misal. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke yang awal tadi, rumusannya itu berawal dari sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya itu apa? Itu tuh karena kita kan mencari T nih, biar tegangan talinya itu bernilai positif nih, berarti kita sepakatin yang searah dengan si T itu harus positif, dan yang berlawanan dengan itu adalah negatif. Berarti si F ini itu T minus W, karena W-nya kan berlawanan, sama dengan M dikali A. A-nya positif karena searah sama si tegangan tali itu. Berarti untuk mencari nilai tegangan talinya cukup MA ditambah dengan W, kayak gitu. Berapa besarnya? T sama dengan MA-nya berapa? 0,5. 0,5 dikali A-nya itu 5 ya. 2,5 ditambah dengan W-nya. W-nya tadi itu 0,5 dikali 10, 5. 5 tambah 2,5 sama dengan 7,5 Newton. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 6. Sama aja. Sebuah benda masanya 2 kg diikat dengan seutas tali. Jika percepatan gravitasi buminya 10 dan sistem geraknya ke bawah nih. Nah, dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Nah, besarnya tegangan talinya berapa, kayak gitu. Nah, sama. Kalau dibuat gambar mah ya, anggap aja ya kotak ini tuh bendanya ya. Sorry. Kotak ini tuh bendanya, benda tali ke atas T dan ke bawahnya itu W. Dan dan ya, ternyata itu geraknya ke bawah. Berarti nilai A-nya ke bawah. Nah, berarti untuk mencari nilai T, balik lagi ke sigma F sama dengan M kali A, biar merunut gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai sama guru tuh, guru juga tahu gitu ini dari mananya, kayak gitu. Karena walaupun biasanya ada guru-guru yang emang udah nggak apa-apain gitu kalau langsung masuk ke rumus, tapi biar enak aja gitu. Misalkan T sama dengan MA plus MG itu dari mana? Oh, ternyata tahu gitu dari mananya. Sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya apa aja? Berarti nilai T ini kan harus nilai positif nih. Berarti yang berlawanan dengan itu harus nilainya negatif. Yang negatifnya apa aja? Oh, ada W besar, ada A juga. Berarti W-nya itu nilainya negatif, dan M dikali dengan nilai A yang negatif juga, kayak gitu. Berarti nilai T ini sama dengan nilai W kan pindah ke sini jadi plus. Ini tetap jadi negatif, M dikali A.
gitu aja ya. Nah, maka untuk mengetahui tegangan talinya berapa, langsung masukin aja. W-nya berapa? W-nya itu 2 kg kali 10, 20, minus MA-nya 2 dikali A-nya 5, 10. Jadi kita punya tahu, kita ada tegangan talinya itu 10 Newton. Kayak gitu. Masih sederhana. Cukup, sebenarnya kalau misalkan udah biasa kayak ini tuh, tidak perlu digambarin juga udah kebayang biasanya. Karena ini tuh terapan dari vektor yang semester lalu udah dibahas. Nah, sekarang nomor 7. Nah, seseorang berada di dalam lift. Jika lift dalam keadaan diam, G tekan kakinya sebesar 400 dengan gravitasi sama dengan 10. Tentukan G tekan kakinya jika lift bergerak ke bawah dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, jadi kalau mau digambarin gak usah ya, atau gambarin oke. Sama sebenarnya kayak yang tadi, cuman ini kan fokusnya tuh yang gak G tekan kaki itu yang berarti yang di bawah ini ya, yang di bawah orang ini. Nah, lift keadaannya diam, berarti sigma F-nya itu sama dengan 0. Tekan kakinya sama dengan 400. Tapi biasanya sigma F itu kan rumusnya F sama dengan M kali A kan. Begitu. Nah, F-nya itu sama dengan 400. Dan N-nya itu berapa ya? Nah, ini kan berarti kan si benda ini tuh punya gaya ke bawah. Si orang itu punya ke bawah sebesar W dan G ke atas sebesar N. G tekan itu kan nekan ke bawah, berarti kan gayanya kan dari atas. Nekan ke bawah, beli ke atas. Yang kita cari itu di sini adalah nilai N-nya. Maka untuk kondisi seperti ini, sigma F sama dengan MA-nya itu mirip kayak yang tegangan tadi. Kita ngambilnya si gaya berat ini itu tuh minus gaya N minus gaya normalnya sama dengan M dikali A kayak gitu. Itu kan ya. Oh maaf, sorry, ternyata ada gaya ke bawahnya. Ini kan jika lift dalam keadaan diam. Nah, tapi tentukan gaya kakinya kalau bergerak ke bawah kan. Sorry, gak fokus. Nah, gaya ke bawahnya ada, berarti ada A-nya. Kalau misalkan liftnya diam dong mah, tadi cukup dibuat N sama dengan W ya. Tapi ini karena liftnya gerak ke bawah, berarti menggunakan F sama dengan M kali A kayak gitu. Sorry, tidak fokus. Nah, berarti berapa? Nilai N-nya itu akan sama dengan berapa? W-nya berapa? W-nya tadi itu gaya kaki 400 ya. Terus dikurangin dengan N sama dengan, berarti kalau misalkan tekan kakinya, sebenarnya tekan kaki di sini itu apa namanya, gaya berat juga gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ya di sini teh anehnya teh gini, di soal ini tuh gaya tekanan kakinya sebesar segini. Terus ditanya lagi, tentukan gaya tekanan kakinya. Oh, mungkin ada tipe di sini gitu ya. Mungkin yang 400 ini tuh adalah gaya berat mungkin ya. Nah, kalau misalkan mau soal kayak gini, mungkin ya pilihlah salah satunya gitu. Oh, berarti yang awal tadi itu mungkin gaya beratnya, yang ditanya di akhir itu tekanan kakinya. Nah, mungkin kita ambil sepakat dulu aja kalau yang 400 Newton itu gaya beratnya. Berarti kalau gaya beratnya 400, kita tahu masanya berapa gitu. Tadi gaya berat itu berapa? Kan massa kali gravitasi ya. Gravitasi kan di sana ada 10. Berarti untuk mencari nilai M-nya cukup gaya beratnya itu dibagi dengan gravitasinya. Berarti kita nemu nilainya 40 kg ya. Berarti massanya 40 kg dan percepatannya 2. Kayak gitu. Nah, maka nilai N ini itu sama dengan 400 minus 4 kali 2, 80. Jadi tekan dia ke bawah ya, itu tuh nilainya 320 ya, 320 Newton kayak gitu. Ini mungkin agak sedikit ambigu soalnya, cuman kita ambil sepakat kalau yang 400 Newton itu tadi gaya beratnya yang ke bawah kayak gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, oke, kita sampai jam 5 ya, dan dari aku masih ada beberapa poin lagi yang cukup penting untuk dibahas. Jadi mungkin untuk agenda hari ini tuh mungkin kalau misalkan ada agenda tanya jawabnya mungkin sebentar aja. Jadi lebih ke ngejelasin dulu aja.
Nanti selebihnya boleh lewat di luar forum ini kayak gitu. Nah, untuk soal berikutnya ada yang kayak gini. Sebuah balok mengalami gaya seperti gambar. Jika balok tersebut memiliki massa 3 kg, dia punya percepatan berapa? Nah, kalau dalam kasus yang kayak gini tuh sebenarnya nggak usah harus nyari nilai. Kan kalau gambarnya kan gini kan. Terus ditarik ke atas sini, terus ditarik ke depan sini. Pertanyaannya kan percepatan. Apa? Ini tuh berarti gerak ya, benar, berarti gerak. Karena apa? Tidak ada keterangan baik itu new S maupun new K-nya. Nah, berarti F1-nya tadi 13. F1 13 Newton. F2-nya 8 Newton. Nah, kita butuh memproyeksikan terlebih dahulu supaya tahu gaya yang berlawanan dengan F1 itu gaya apa sih gitu. Jadi kalau digambarkan kayak gini nih. Ini lurus ke sini. Si gaya yang ke atas ini tuh harus diproyeksikan dulu ke arah X dan ke arah Y-nya. Nah, ke arah atasnya itu untuk tahu nilai untuk tahu nilai nanti gaya normalnya. Kalau ke bawah kan udah pasti tahu punya gaya W gitu ya semua bendanya. Dan ini tuh tadi 60 derajat. 60 derajat. Nah, 60 derajat. Jadi kalau di sini ada F2, nah nilai yang di bawahnya itu kalau ditarik ke bawah yang sejajar sama nilai F1 itu nilainya akan F2 dikali dengan cos 60. Ya, cos 60. Karena sami cos sami sin demi tan sin per cos. Nah, cos itu kan sisi samping. Nanti lanjut, udah ini jelasin ya. Nah, jadi pokoknya yang horizontal itu nilainya cos ketika ada gambar yang seperti ini. Jadi cukup aja untuk mencari nilai A-nya itu sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, sigma F-nya itu apa? Sigma F-nya itu F yang ada di sini apa aja yang arahnya horizontal. Berarti nilai F1 kita sepakat F1 harus positif gitu ya. Atau searah ke kanan positif dan minus F2 dikali dengan cos 60 kayak gitu. Sama dengan M dikali A. Nah, masanya kan tadi 3 kg ya. 3A sama dengan F1-nya 13 dikurangin F2-nya berapa tadi? 8 ya, F2-nya 8. Cos 60 itu setengah. Cos 60 itu setengah. Dan sin 60 itu setengah akar 3 gitu ya. Ini masih ngambil yang gampang dulu derajatnya. Tapi kurang lebih kayak gini caranya kayak gitu. Berarti 8 kali setengah 4. Langsung aja. Berarti kita punya 9 sama dengan 3A. Maka nilai percepatan itu akan sama dengan 9 bagi 3. 3 meter per second kuadrat kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 2. Mobil bermassa 1000 kg. Bergerak dari keadaan diam hingga kecepatannya menjadi 20 meter per second. Nah, ini masuk ke bagian kinematika gerak yang kemarin. Nah, gaya yang dihasilkan mesin mobil tersebut itu berapa? Jadi, nomor 2 aku di sebelah sini ya. Mobil bermassa 1000 kg, massanya 1000, bergerak dari keadaan diam, berarti kita punya apa? Kalau diam itu V0 kan, ada V0 sama dengan 0. Dan hingga kecepatannya, berarti ada Vt. Nilai Vt-nya sama dengan 20. 20 aja. Nanti sebenarnya kalau lengkapnya sih ditulis aja kilogramnya, cuman ini takut gak cukup nanti. Ini masih soal nomor 3 juga belum. Ini takut gak cukup nih. Nah, terus jarak yang ditempuh, berarti ada nilai S-nya di sini. S-nya itu berapa? 100 ya. 100 meter. Semuanya udah S, sudah SI ya, udah SI. Jadi gak usah diubah lagi. Pertanyaannya gaya yang dihasilkan. Nah, gaya itu kan tadi sigma F sama dengan M dikali A ya. Gitu. Nah, di soal ini tidak diketahui nilai A-nya. Kalau misalkan nyari F kan M kali A kan. M-nya udah ada tuh 1000 kg. Nah, cuman A-nya nggak ada kan. Nah, cara mencari nilai A-nya itu kita sambungkan dengan rumus trilogi yang ada di kinematika gerak lurus.
Salah satunya mungkin yang lain pernah dengar Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 2AS kalau nggak salah. Ya, 2AS. Nah, dari yang kayak gini itu, kita ambilnya plus kan ya. Nah, dibuat A sama dengan sesuatu. Jadi semuanya itu dipindah ruasin supaya menjadi A sama dengan suatu kayak gitu. Nah, maka nilai A dari rumus trilogi ini tuh akan sama dengan, atau jangan dulu deh, 2AS itu tuh sama dengan Vt kuadrat min Vt kuadrat, oh enggak, final kuadrat min ya. Final kuadrat min Vt kuadrat, ya nggak sih? Oh, kebalik. Vt kuadrat min final kuadrat gitu ya, per 2 dikali S. Jadi 2 sama S-nya pindah ke bawah gitu. Pokoknya ini kan berkalian nih, 2 kali A kali S. Nah, supaya ruas kiri itu habis, maka ruas kanan itu perlu dibagi juga sama. Nah, supaya jadi A kan berarti harus dibagi 2 dikali S dua-duanya. Ini dibagi 2 dikali S, 2 habis, S habis, sisanya tinggal A. Ini dibagi 2S, harus gak ada 2 sama S kan, berarti jadi ke bawah kayak gitu. Nah, berarti nilai A-nya itu, aku tulis lagi di sini ya, F itu sama dengan M dikali A-nya yang ini. Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2S. Ini kayak 25, gak apa lah ya. 2S. Berapa? Masanya tadi 1000 dikali dengan Vt kuadrat. Vt kuadrat kan yang ini nih, 20 kuadrat berapa? 400 ya. 400 dikurangi dengan 0, karena 0 kuadrat 0 per 2 dikali S. 2 dikali S. S-nya 100 meter. Berarti 200. Nah, berarti berapa untuk nilai gaya yang dihasilkan dari gerak si benda ini? Itu gerak mobil ini itu sama dengan 1000 dikali 400 per 200. 1000 dikali 2 ya. Ya nggak sih? Ya. Betul. Yaitu sebesar 2000 Newton. Kayak gitu. Dan tidak cukup untuk soal nomor 3. Ya udah, nomor 3 mungkin aku pakai warna hitam dan di sebentar. Cukup tricky. Sorry. Nah, di sini aja mungkin ya, nomor 3. Nomor 3 langsung di yang warna putihnya. Itu yang nomor 2 kurang lebih kayak gitu cara alurnya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang tahu cara cepatnya, atau biasanya kalau dilihat ada cara cepatnya, nah mangga digunakan aja cara cepatnya. Yang penting tahu gitu konsepnya seperti apa. Nah, nomor 3, seorang penerjun payung. Dia dengan payung dan semua peralatannya memiliki massa 80 kg. Oke, aku tandain aja yang pentingnya dulu ya. Masanya 80 kg. Lalu gaya hambat udara. Nah, gaya hambat udara ini tuh sama dengan kalau konsepnya itu di gaya yang ada di benda di mendatar, ini mah benda yang dari udara kayak gitu. Di udara itu ada, kalau misalkan nanti teman-teman belajar kelas 11 ya, aerodinamika gitu ya. Ada nggak sih kelas 11? Atau kuliah nanti ada aerodinamika, itu kan ilmu yang bahas tentang gerak fluida aero udara gitu. Nah, jadi gaya hambat udara itu berarti gaya yang menghambat benda atau seorang penerjun itu untuk jatuh ke daratan gitu ya. Nah, yang bekerja pada saat itu membuat penerjun payung bergerak turun dengan percepatan 5. Jika percepatan gravitasi bumi itu 10, ya udah pada tahu gitu ya. Maka gaya hambat udara tersebut itu berapa? Berarti kita mencari gaya gesek ya, kurang lebih literally gaya gesek kayak gitu. Kalau digambarin aduh susah yang gambarnya ya. Misalkan di sini aja deh, nomor 3. Kurang lebih gambarnya itu kayak ada orang terjun payung gitulah pokoknya. Orang ini punya gaya W ke bawah seperti biasa. Dan tadi itu gaya gesek ya. Berarti gaya gesek itu berlawanan. Berarti ada gaya ke atas, gaya geseknya F kecil. Dan orang itu bergeraknya ke bawah gitu ya. Bergerak ke bawah. Berarti nilai A-nya itu searah dengan nilai gaya beratnya. Kurang lebih kalau digambarin kayak gitu. Nah, kalau rumusnya gimana? Berarti sigma F sama dengan M kali A lagi. Sigma F sama dengan M dikali A lagi. Dan sigma F-nya itu apa aja? Berarti yang berlawanan sama W apa? F ya. W minus F kecil sama dengan yang dicari F ya. M dikali dengan A-nya. Maka untuk menemukan F kecil itu atau gesekan itu sama dengan
M kali A minus ya, minus kali F nya kan pindah ke kanan tuh, pindah ke kanan, MA nya pindah ke kiri, berarti kita dapat nantinya W minus M dikali A kayak gitu. Berarti sama dengan berapa? 80 kali 10 800 dikurangin M 80 dikali A nya 5, apa tuh? 400 ya. Berarti kita punya gaya gesek udara itu setara dengan atau sama dengan 400 Newton. Seperti itu. Oke. Nah, ini masih ada yang penting lagi ya. Jadi ada 2 soal terakhir yang mungkin cukup penting juga. Karena tadi juga ada beberapa poin yang belum dijelasin. Jadi mungkin sorry kalau misalkan agenda hari ini agak panjang. Nah, ya di sini dulu ya. Ada katrol kayak gini gambarnya. 2 buah benda M1 dan M2 bermasa masing-masing 15 kg dan 10 dengan tali dan katrol seperti gambar di samping. Nah, jika massa tali dan katrol diabaikan, maka percepatan benda itu dan tagangan talinya itu berapa? Nah, ini udah ada jawabannya, ini cuma lebih ke arah membuktikan bahwa itu jawabannya benar kayak gitu. Pertama berarti, ini agak sedikit panjang, dikit aja lah. Perhatikan massa dulu, supaya kita tahu gitu, si katrol itu bergeraknya kemana. Kalau digambarkan udah jelas ya, massa yang M1 itu lebih besar daripada M2. M1 lebih besar daripada M2. Itu tuh hubungannya ke apa? Nantinya ke gaya beratnya atau gaya yang W-nya itu. Karena emang logikanya gitu, kalau benda di katrol lebih berat yang mana, berarti geraknya ke arah yang lebih berat itu. Karena yang M1-nya itu 15, ya 15, dan M2-nya itu 10, berarti bendanya itu geraknya ke arah M1 atau ke arah W1. Berarti yang kita anggap yang ke arah W1 itu nilainya positif, kayak gitu. Pertanyaan yang pertamanya itu berapa percepatannya? Kalau pada gambar yang aku coba ulangi dikit, itu kan kurang lebih kayak gini ya. Ini ada gaya W1, ini ada gaya ke bawah W2, ini ada gaya ke atas sini T2, ini ada gaya ke atas sini T1, kayak gitu. Benda arahnya ke bawah sini, ini berarti nilainya A, kayak gitu kan. Nah, berarti tadi ya udah sepakat ya, yang arahnya ke arah W1 itu positif. Untuk mencari nilai A-nya itu sebenarnya bisa langsung gitu, bisa langsung aja di sigma F-in semuanya, sigma F sama dengan M kali A gitu. Sigma F-nya itu apa aja? Nah, ini lumayan panjang. Sigma F-nya itu ada W1 nih, pertama. W1 bernilai positif. Dikurangin T1 yang bernilai berlawanan dengan W1. Ditambah T2 yang searah dengan W1. Dan juga dikurangin dengan W2 yang nilainya itu berlawanan dengan W1. Itu akan sama dengan apa? Massa dikali dengan A-nya. Nah, massanya ini tuh bukan hanya 1, tapi M1 ditambah dengan M2 kayak gitu. Jadi kalau ditulisin kayak gini. Kayak gitu. Nah, dari sini kita nanti bakal ketemu nilai A-nya. Berarti nilai A itu kalau dilangsungin ya, hasil dari semua ini dibagi dengan hasil ini. Ini T1 sama T2-nya kan plus sama min nih. Nilai T kan akan sama ya. Jadi FYI nilai T itu akan sama pada kondisi yang seperti ini. Berarti ini langsung dicoret aja. Dan nilai W1 minus W2-nya. W1 kan tadi 15 kg dikali 10 ya. 150. Dikurangin W2-nya itu 10 dikali 10, 100. Nah, berarti kita punya 50 nantinya. Dan nilai M1 tambah M2-nya berapa? Yaitu 25 kg. Nah, berarti 20 per 25 ya 2. Berarti kita punya nilai percepatan pada sistem ini itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Itu cara mencari A-nya. Dan pertanyaan keduanya, cara mencari tegangan talinya gimana? Itu tuh tadi karena T1 itu sama dengan T2, maka kita nggak usah nyari dua-duanya gitu. Cari aja salah satu. Misalkan aku mencari T1 nih. Nah, dengan mencari T1 itu, aku ingin mempersingkat aja untuk mencari dari satu apa namanya? Satu skema lah gitu. Jadi aku cuma ngambil skema yang W1-nya aja. Skema W1 lagi. Apa sih namanya? Ya W1 lah. W1, ke atasnya ada T1, ke bawahnya ada nilai A, kayak gitu ya. Nah, berapa nilai T1? Berarti kalau pakai sigma F sama dengan M dikali A,
Nah, itu tuh akan sama dengan W1 minus T1, yang tadi karena T1 itu berlawanan dengan W1, sama dengan M dikali A-nya bersifat positif karena searah dengan nilai W itu. Dan untuk nilai T1-nya berapa, itu akan sama dengan M1 dikurangin M lagi, W1, harus salah nulis lagi. W1 dikurangin dengan MA kayak gitu. Pindah ruas, MA kali, gitu kan. Berarti nilai T1-nya berapa? W1-nya itu berapa tadi? 15 ya. 15 kali 10, 150. M-nya itu di sini pakainya M yang mana? M yang 1. Berarti 15 dikali dengan tadi A-nya 2. 15 kali 2 kan 30 ya. 30. Berarti kita tahu nilai T1-nya itu sama dengan 120 Newton. Kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti kayak gitu, dan ini mungkin terakhir ya. Aku coba sedikit ngeungkit. Tapi mohon maaf karena udah jam 5. Jadi mungkin akan sedikit lebih dipercepat. Atau ya pokoknya kayak gitu. Jadi yang biasanya muncul juga selain tadi ada gaya tali, terus ada gaya yang tadi ya di datar dan lain sebagainya, gaya miring juga, gaya pada benda yang miring juga biasanya sering muncul kayak gitu. Nah, apa sih gitu ya? Apa sih yang terjadi ketika benda itu ada pada kondisi yang seperti ini? Biasanya kan kalau misalkan soal itu bendanya cuma gini doang. Cuman ini sengaja ditambahin ada talinya, mungkin biar langsung nyangkut juga ke hubungannya dengan tegangan tali itu. Jadi soal ini tuh katanya dari gambar di samping diketahui MA dan MB-nya itu sama. Berapa nilainya? 2 kg gitu ya. Tapi sebelum dimulai atau sebelum itu aku pingin biar seru dari tadi kayaknya nggak ada interaksi banget. Mungkin boleh kalau misalkan ada yang mengerjain dulu, boleh dikerjain dulu aja. Aku tunggu sampai jam 5 lebih 10 mungkin ya, atau lebih 5 aja, lebih 5. Aku lanjut aja mungkin ya. Nah, sebentar. Jadi kan ya udah aku langsung bahas aja ya. Jadi kan tadi tuh kurang lebih bentukannya tuh kayak gini. Ya, tidak rapi. Anggap saja ini rapi dan bagus. Ada benda kayak gini. Ada benda kayak gini. Ada benda kayak gini, kayak gitu. Set dan ya anggap aja lah ya. Enggak deng, nanti jadi salah. Lah, ini. Nah, di soal itu, ini tuh benda A, ini benda B, kayak gitu ya. Dan ini sudutnya sebesar 30 derajat. Kita kalau meninjau benda B gitu ya, dari awal kita udah sering banget meninjau benda B gitu. Kalau benda B berarti mirip kayak apa? Oh, kayak konsep gaya tali kayak gitu ya. Oh, berarti di sini tuh nanti bakal ada gaya yang sebesar WB dan ada gaya tali yang ke atas sebesar TB kayak gitu ya. Udah, itu gitu aja. Nah, cuman fokusnya itu di yang bagian A ini. Nah, pada bagian yang A ini, tadi di awal aku coba ganti jadi warna ini ya, biar beda. Yang udah pasti ada itu pertama gaya W yang ke bawah, gaya berat si A ini yang ke bawah. Dan dia itu punya gaya proyeksi gitu dari gaya W ini. Proyeksi yang pertama itu adalah proyeksi yang ke arah sini. Proyeksi yang kedua proyeksi yang ke depannya. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke proyeksi yang ke depannya ini, kalau aku boleh coba sedikit kita masukin lagi gitu ya ke rumusan, kita gimana caranya tahu, kan tadi ditanya ini itu percepatannya ya. Berarti percepatan itu tuh kita mencari apakah benda itu bergerak atau enggak, dan kalau bergerak pun Waalaikumsalam. Dan kalau bergerak pun ke arah mana gitu kan. Nah, maka benda ini itu akan geraknya kemana kayak gitu kan. Nah, untuk mengetahui nilai A itu berarti kalau kita pakai konsep yang kolokatral tadi mah kan cukup kita tahu W1 dan W2 gitu. Kalau W1 lebih besar berarti bendanya bergerak ke W1. W2 lebih besar bendanya bergerak ke W2. Nah, kalau pada kondisi kayak gini tuh nggak cukup gitu doang gitu. Kalau kondisi yang si B ini WB gitu ya, itu tuh boleh dibandingkan dengan yang A ini.
tapi bukan dengan WA-nya. Karena dia benda A ini nggak digantung gitu, tapi sifatnya itu disimpan di tempat yang miring. Namun tetap ada nilai T-nya. Di sini ada tetap nilai TA gitu ya. Nah, ternyata yang dipakai itu bukan WA, melainkan dikali WA dikali dengan sin 30 kayak gitu. Sama dengan WB. Untuk tahu, oh ini tuh bandanya geraknya kemana kayak gitu. Ternyata WB-nya itu senilai berapa tadi? Nilainya kan sama-sama 2 kilogram ya bandanya ya. Kita balik dulu ke sini. Jadi bandanya itu M1, MA sama MB-nya sama dengan 2 kilogram. Berarti WB-nya itu 20 dan WA-nya itu 2 dikali sin 30 itu setengah. 20 dikali 2 kali 20 dikali setengah. WA kan 20 ya, WA-nya 20. 2 kali 10. 10 kali setengah. Berarti nilai WA-nya kan sama dengan 10 tuh. Berarti kita sepakat bahwasannya nilai WB lebih besar, sehingga pada skema yang seperti ini tuh pergerakannya itu ke arah WB kayak gitu. Gitu ya. Maka nilai A yang bakal kita cari itu arahnya tuh ke arah WB itu. A itu apa? Percepatan. Nah, sedikit aku pengen ngeliatin dulu yang bagian sini. Kenapa kok nemu WA sin 30 gitu ya. Kita masuk ke sebelah sini dulu. Nah, pada kondisi kayak gini itu, kalau aku bikin ulang, kayak gini gitu ya. Ini agak lumayan tricky sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari penjelasan ini masih bingung, ya udah cukup percaya saja dulu bahwasannya yang ke arah bawah ini itu nilainya adalah W sin 30 dan yang ke bawah itu nilainya W cos 30 kayak gitu. Nilainya dari mana? 30-nya dari sudut yang ada di sini. Nah, oke ya, lanjut ya. Nah, tadi kan di sini kan punya gaya W ini ke sini. W ke sini. Dan dia itu kita tuh perlu mengkonversikan gaya W ini tuh ke dua arah tadi, bawah dan kanan. Nah, gaya bawah ini tuh untuk apa? Untuk mengetahui nilai gaya normal pada benda ini. Jadi kan kalau di awal kita belajar kalau ternyata gaya normal yang terjadi pada benda yang miring itu arahnya ke atas ini nih. Dari mana dapat N-nya itu? Dari N sama dengan W cos 30 kayak gitu. Jadi yang ke bawah ini kan akan sama dengan yang ke atas tuh. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, cuman yang di fokusnya itu adalah kok bisa yang di bawah sini itu jadi sin, yang sebelah sininya tah. Nah, ini tuh jadi kenapa jadi W sin 30? Ini kan 30. Ya. Nah, di sini tuh ternyata ada dua segitiga yang yang bisa kita lihat gitu. Pertama, segitiga yang besar ini. Segitiga yang besar ini kalau aku ke bawahin sini, itu kan sama aja kayak gini ya. Ini ke bawah dan ini tuh nilai W, ini 30. Nah, kalau ada segitiga kayak gini, berarti sisanya berapa? Sudut sisanya 60 ya? Ya gak sih? Nilai tegak lurusnya kan tegak lurus nih. Nilai tegak lurus itu kan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini tuh tambah 30 harus sama dengan, ditambah sesuatu harus sama dengan 180. Segitiga kan maksimalnya 180 tuh. Berarti sisa sudut yang ada di atas ini tuh berapa nilainya? 60 kan? 60 derajat. Nah, itu yang segitiga yang pertama ini. Nah, kalau misalkan aku perbesar lagi, kondisinya itu berarti kan kayak gini ya, miring, terus ke bawah sini. Ini ada gaya W ke bawah, ini ada gaya F ke sini. Ini adalah W yang sin tadi, sin 30 tadi. Dan ini yang W tadi ya. Set ke bawah gini. Ini 30 derajat, kayak gitu kan, kurang lebih anggap aja lurus. Berarti kalau ini 60 nih, aku kasih warna putih aja ya. Kalau yang bagian sini 60, berarti yang sebagian sini pun akan sama-sama 60. Kayak gitu. Nah, dari perhitungan ini, kok namanya perhitungan ya? Ya dari yang kayak gini itu, kita bisa nemu juga dua segitiga satunya lagi. Yaitu segitiga yang aku balik lagi ke gambar yang atas, segitiga yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, aku ambil ke sini. Nah, untuk segitiga yang bentuknya kayak gini, mohon maaf, jelek gambarnya. Ini biar tahu aja gitu ya kenapa sih harus W sin. Nah, ini gambar segitiga ini aku pindah ke sini.
Gini ya. Sisi tegak lurusnya itu ada pada titik ini. Dan ini tuh tadi nilainya apa? Arahnya ke sini tuh W sin 30. Nah, tadi kan ini kan W ya. W doang. Yang arahnya tadi ke arah bawah sini. Nah, dari gambar ini kita tahu yang bagian sini itu berapa? 60 ya. 60 derajat. Taunya dari mana? Dari yang sini tadi. Yang 60, ini 60. 60 ini dapatnya dari depan sini karena penjumlahannya menghasilkan 180 minus 90 tambah 30. Dan untuk yang atas ini tuh karena kalau ada gambar kayak gini nih, gambar sudut kayak gini, sudut yang ini akan sama sudut yang ini kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ini 60, ini 30 dan kita mencari nilai proyeksi yang aku garis merahin ya. Nih, aku garis merahin yang garis ini. Kelihatan gak? Garis kuning aja deh. Nah, nilai garis kuning ini itu terhadap apa gitu. Nah, karena ini tuh ada, ini kan sisi apa ya, sisi sin 30 itu dapatnya di mana? Sin itu kan depan ya. Jadi kalau misalkan kemarin sin, cos, dan tan. Sin itu depan, cos itu samping, dan juga tan itu sin per cos ya. Nah, pada kondisi yang segitiga kedua ini, nilai 30 derajat itu ada pada yang titik W ini. 30D itu di sini. Berarti garis yang ada di depannya itu, yang kita akan cari itu nilainya adalah sin daripada W itu, kayak gitu. Sampai sini mungkin cukup menjelaskan kenapa ini harus W sin 30, karena definisi dari garis yang ada di sini berdasarkan titik ini atau dari sudut ini, itu tuh nilainya sama dengan sin 30. Karena ini ada W-nya, berarti W dikali sin 30. Nah, itu. Nah, sekarang masuk nih ke gimana menyelesaikannya. Itu tadi penjelasan kenapa ini harus sin 30. Dan kenapa yang bawahnya cos 30, karena kalau segitunya dibalik ke sini, ini udah mulai gak jelas nih gambarnya. Ya udahlah, pokoknya karena cos 30 itu ke arah sebelah sana, sin 30 itu yang sejajar dengan garis miring, maka yang cos 30 itu yang berhimpitan langsung dengan 30 derajatnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, aku masuk di pojok kiri bawah untuk pengerjaannya. Jadi, untuk mencari nilai A-nya itu gimana? Balik lagi ke F. Sigma F sama dengan dikali MA. Sigma F-nya apa aja? Sigma F-nya itu kita mencari yang nilainya itu searah dengan si nilai WB itu. Karena WB yang kita anggap positif di sini. Karena karena rotasinya gitu ya, bergerak ke arah ke arah WB kayak gitu. Maka kita punya nilai WB itu akan dikurangin dengan nilai TB, akan ditambah dengan nilai TA, dan akan dikurangin dengan nilai WA kayak gitu. Nah, WA-nya gak cuma WA aja, tapi WA sin 30. Sama dengan masanya masa keduanya, yaitu adalah M1 dikalikan dengan M2, ditambahkan dengan M2, atau MA ditambahkan dengan MB kayak gitu ya, dikali dengan nilai A-nya. Nanti dari sini kita tahu nilai A-nya berapa. Nah, ini cukup panjang karena kita udah tahu kalau T itu nilainya sama, berarti ini bisa dicoret. WB itu nilainya berapa? Tadi W kan nilainya kan masanya kan sama-sama 2 kg. Berarti kita punya nilai 20 untuk WB dikurangin dengan tadi 20 sin 30 tadi setengah. Dan WA-nya itu tadi 20 juga sama, berarti dikurangin 10 sama dengan MA ditambah MB dikali dengan A ya. Kayak gitu. Aku pindah ke sini aja biar cukup. Jadi kita punya nilai A itu sama dengan per MA tambah MB. 20 min 10 kan 10 ya. Nah, MA tambah MB-nya itu 2 tambah 2 yaitu adalah 4. Maka nilai percepatannya itu adalah 2,5 meter per second kuadrat. Nah, itu mungkin alasannya kenapa nilai percepatan pada kasus ini tuh sebesar 2,5 meter per second. Nah, jadi kalau diringkas itu, langkah yang pertamanya adalah nilai WB dan nilai WA-nya dulu kita lihat gitu. Karena nilai WB-nya itu udah searah gitu ya, nggak ada gaya atau nggak ada garis yang miring, maka cukup aja WB aja dicarinya M kali G.
Nah, karena si A-nya ini tuh garisnya miring, berarti carinya bukan WA doang, tapi WA sin 30. Itu yang pertama. Nah, dari poin yang pertama itu nanti kalian ketemu karena W-nya sama, maka untuk mengetahui nilai A itu bukan dengan WA namun sin 30. Maka nilai WA-nya itu segitu, dan langkah keduanya itu kita tahu mana yang lebih besar. WA kah, WB kah, arahnya kemana gitu kan. Sehingga kedua benda itu pasti bergeraknya ke WB kayak gitu, ke arah WB. WB berarti bakal ke arah mana? Ya jatuh ke bawah kayak gitu. Maka langkah ketiganya langsung dimasukin ke rumus F sigma F sama dengan M kali A. WB minus TB plus TA min WA sin 30 sama dengan M sigma M atau MA tambah MB dikali dengan A. Kayak gitu. Nah, oh iya masih ada satu lagi. Ya udah nanti aja lah, ini bonus aja. Karena waktunya udah tidak cukup juga. Ini sedikit catatan aja, nanti bisa teman-teman baca ulang di grup. Nah,